rehab pembayaran bertahap. Jadi program ini lebih dikhususkan untuk pembayaran iuran, dan pembayaran iuran itu apa sih yang bisa dibuat bertahap? Pasti biasanya tunggakan iuran. Dia bisa mengikuti program rehab itu kalau cicilannya itu mungkin dari berapa bulan atau bebas atau seperti apa? Yang cicilannya 4 bulan ke atas atau lebih dari 3 bulan. Karena peserta yang memiliki tunggakan 4 bulan ke atas itu kalau umpamanya langsung membayar iurannya kan cukup besar ya. Halo Sobat JKN, selamat datang di Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN. Ya, saat ini sudah bersama saya, salah satu kepala bagian di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang, yaitu Bapak Feridian Fajaryadi, selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pemeriksaan. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Dani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak ya. Ini lagi sibuk apa nih Pak kira-kira Pak? Ya, kalau Di bagian PKV pasti ada yang tiap hari itu sibuknya reminder iuran. Reminder iuran. Dan kesibukan yang lainnya ya Pak ya? rutinitas pasti. Iya, baik ya. Bapak izin ini kami akan memberikan informasi terkait program JKN ya kepada sobat-sobat JKN, yaitu salah satu informasi terkait inovasi andalan dari BPJS Kesehatan, yaitu program rehab. Nah, ini kita pengen tahu ini Pak, program rehab itu sebenarnya apa ya Pak ya? Apakah dia singkatan atau manfaatnya seperti apa ini untuk sobat JKN? Monggo Pak, ini bisa dijelaskan. Baik, Dani. Jadi kalau program rehab ini memang salah satu informasi dari berbagai bidang. Ini udah di kantor pusat. Jadi rehab pembayaran bertahap. Jadi program ini lebih dikhususkan untuk pembayaran iuran, dan pembayaran iuran itu apa sih yang bisa dibuat bertahap? Pasti biasanya tunggakan iuran. Nah, tunggakan iuran ini dikhususkan untuk peserta PPBU atau peserta yang ada segmen dari PPBU yang masih memiliki tunggakan, di mana dengan adanya program rehab ini peserta tidak memiliki kesulitan atau tidak memberatkan peserta untuk langsung melunasi tunggakan iurannya. Jadi dengan program rehab peserta bisa memilih langsung berapa kali yang mampu membayar iuran bertahap. Iuran bertahap, luar biasa sekali ya Pak. Ini berarti salah satu bentuk perhatian dari BPJS Kesehatan untuk peserta JKN ya Pak ya. Jadi biar tunggakan dalam melunasi tunggakan iuran itu tidak merasa keberatan. Ini ada program rehab yang sebenarnya konsepnya mencicil gitu ya Pak ya. Ya. Konsepnya mencicil, baik Pak. Nah, kemudian Pak, apakah ada persyaratan yang mungkin bisa diketahui oleh sobat JKN? Mungkin dia bisa mengikuti program rehab itu kalau cicilannya itu mungkin dari berapa bulan atau bebas atau seperti apa Pak? Ya. Nah, jadi kalau program rehab ini yang cicilannya 4 bulan ke atas atau lebih dari 3 bulan. Karena peserta yang memiliki tunggakan 4 bulan ke atas itu kalau umpamanya langsung membayar iurannya kan cukup besar ya. Misalnya orang yang rutin bayar iuran bulanan yang istilahnya sifatnya rutin, dengan yang sudah di total umpamanya 4 bulan ke atas itu ada yang 10 bulan, ada yang 12 bulan, langsung bayar itu pasti nilainya besar. Dengan adanya program rehab ini para peserta JKN, terutama peserta PPBU mandiri, bisa membayarkan secara bertahap atau mencicil. Cicilan yang lebih ringan disesuaikan dengan kemampuan peserta. Jadi khusus peserta yang memiliki tunggakan 4 bulan ke atas. 4 bulan ke atas, 3 sampai 24 bulan ya Pak ya? 4 sampai 20. 4 sampai 24 bulan. Nah, ini kenapa Pak kok sampai maksimalnya kok 24 bulan nih Pak? Kenapa kok 36 atau 48 ya? Mungkin ada hal yang menarik yang perlu diketahui ini Pak. Jadi sesuai dengan aturan Perpres, maksimal iuran tertunda itu adalah 2 bulan baik. Jadi jika peserta tersebut sudah 3 tahun menunggak, itu pasti yang tercatat di tagihan BPJS itu untuk iuran JKN-nya adalah 24 bulan untuk tunggakan iuran dan 1 bulan iuran berjalan. Jadi kalau umpamanya lebih dari 3 bulan, kalau 3 tahun kan pasti 3 bulan. Iya. Ini ya kita ikat 2 bulan berjalan. Berarti maksimal memang 24 bulan ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Iya. Kemudian Pak, kalau semisal nih peserta JKN, sobat JKN ingin mengikuti program rehab begitu ya Pak ya.
Kira-kira daftarnya lewat mana Pak? Apakah memang harus datang ke kantor BPJS Kesehatan atau seperti apa ini Pak? Di kantor BPJS Kesehatan setempat itu memang bisa menerima pendaftaran, tapi nggak harus daftar ke kantor BPJS. Di kita kan sudah ada inovasi juga aplikasi mobil JKN. Di mobil JKN itu peserta juga bisa mengikuti program rehab. Ada namanya program rehab di mobil JKN. Dan di situ malah lebih ini istilahnya sudah tersaring jika peserta tersebut tunggakannya di bawah 4 bulan atau 1 sampai 3 bulan, itu waktu mau klik program rehab itu nggak bisa. Oh, Belum bisa. begitu. Sistemnya memang ngunci gitu ya Pak ya? Iya, ada. Kan yang bikin 4 bulan tunggakan lunas. Oh, begitu. Selain itu juga ada BPJS 165. Care Center 165 ya Pak ya? 165 juga bisa untuk melakukan pendaftaran rehab. Jadi ada 3, kemudian Care Center, 165, mobil JKN, dan bisa datang langsung ke kantor. Oh, luar biasa. Memang sudah disediakan kanal-kanal layanan tanpa tatap muka ya Pak, untuk menyeimbangi nih di era digitalisasi begitu ya Pak ya. Nah kemudian Pak, sempat ada pertanyaan juga dari Sobat JKN terkait dengan program rehab ini Pak. Kalau semisal ini salah satu dari anggota keluarga ada 4 nih Pak ya misalkan. Kemudian hanya salah satu saja nih yang pengen dilunasi dengan program rehab itu, apakah bisa ya Pak? Jadi nggak satu keluarga, ataukah memang harus satu keluarga Pak? harus satu keluarga. Oh, harus satu keluarga ya Pak ya? Kan istilahnya untuk membayar iuran sendiri itu kan langsung terbaca ya di kanal pembayaran, itu pasti sampai satu keluarga. Namanya tagihan kelas 2 100.000 terdiri dari 4 orang, itu pasti yang muncul di channel adalah 400.000 kalinya. Itu juga dengan program rehab. Dengan adanya iuran ini pastinya kalau pembayaran itu satu keluarga, itu menunggaknya itu jumlah bulannya pasti sama. Pokoknya terakhir bayar bulan Januari, ya satu keluarga itu misalnya bayar Januari, oh begitu ya Pak ya. ini juga akan terbaca satu keluarga untuk pendampingan. Dan bagiannya pun untuk pembayarannya juga akan berdua. Satu keluarga ya Pak ya, siap-siap. Kemudian nih Pak, kalau semisal kita mengikuti program rehab, saat mencicil itu apakah langsung aktif dan bisa digunakan atau memang menunggu lunasnya dulu ini Pak? Ya, Program sendiri itu adalah untuk memudahkan atau meringankan peserta untuk membayar tunggakan device. Dan syarat untuk aktif sendiri itu kan tidak ada tunggakan. Kalau umpamanya program yang belum selesai, itu kan masih ada tunggakan. Iya. Jadi belum bisa aktif. Jika sudah semuanya tahapan umpamanya peserta tersebut ambil 8 tahap sudah dibayarkan, otomatis tidak ada tunggakan, sudah lunas, nanti sudah status pesertanya jadi dan bisa digunakan untuk selain Indonesia. Kemudian kalau semisal ada kasus seperti ini ya Pak ya, jadi ada si A mengikuti program rehab, tapi di tengah proses mencicil tersebut ada salah satu anggota keluarganya itu yang membutuhkan perawatan kesehatan Pak. Kalau case seperti itu bagaimana ya Pak ya? Jadi kalau umpamanya peserta tersebut ingin langsung aktif untuk status kepesertaannya, ketika peserta sudah mendapat program rehab, umpamanya masih ada 8 tahap, umpamanya baru 1 bulan membayar tahapan, masih ada 8 kali pembayaran, itu peserta bisa langsung memilih opsi pelunasan. Jadi program rehabnya ini dibatalkan, nanti otomatis tagihan iuran yang ada di channel pembayaran itu akan muncul semuanya. Tapi setelah dikurangi Cicilannya, awalnya 1 juta, setelah dicicil 100.000, setelah dibatalkan balik 1 juta, tinggal 900.000 sisanya saja. berarti tinggal melunasi sisanya setelah mencicil itu tadi ya Pak ya, begitu. Wah luar biasa, ini sangat memudahkan peserta ya Pak. Karena kan iya, apalagi kalau misal mungkin ada peserta atau sobat JKN yang dia memiliki tunggakan iuran yang lumayan banyak, apalagi dikalikan 1 kakak itu misalkan ada 4 anggota keluarga, itu kan ya kalau langsung ya kelas 1. Wah luar biasa sekali. Kemudian Pak, apakah setelah sobat JKN ini melunasi tunggakan iuran, itu tetap ada denda pelayanan Pak? Kalau semisal dalam 45 hari dia memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit. dendanya itu khusus untuk rawat inap. Rawat inap. Apabila dia terpotong di antara saja, enggak. Oke, siap. Jadi status denda ini muncul apabila posisi peserta dari non aktif ke aktif. Oke, siap. Ya, jadi
kalau umumnya rehab dia lunas, habis itu lunas hari ini statusnya kan aktif. Nah, Nah itu mau itu Istilahnya flag rehab. oke siap. ada indikator apabila 45 hari dari sekarang digunakan untuk rawat inap itu maka akan muncul denda. Kalau ingat di FKSL ya. Iya di Di NKTP. selama 45 hari itu ya Iya. Pak ya. Jadi kalau makanya buat masyarakat atau peserta PPT Mandiri yang masih memiliki tunggakan iuran, terutama yang 4 bulan ke atas, mumpung istilahnya masih sempat belum ditentukan untuk akses layanan kesehatan, itu kalau merasa berat untuk melunasi bisa mengikuti program rehab. Karena istilahnya sakit itu kita nggak ada yang minta. Nggak ada yang minta, betul seperti hujan ya Pak ya. Sedia payung sebelum hujan, sedia JKN sebelum sakit, tapi jangan sampai sakit ya. Kita karena sistemnya gotong royong, yang sehat membantu yang sakit, seperti itu ya Pak ya. Jaga kesehatan, pola hidup sehat, seperti itu. Ya Bapak, mungkin sebelum ditutup ada pesan kepada peserta JKN atau sobat JKN terkait dengan program rehab ini Pak. Terus untuk sobat JKN manfaatkan program rehab ini sebaik mungkin. Seperti kata Mbak Dani, sedia payung sebelum hujan. Untuk belum sakit istilahnya masih bisa dicicil atau dibayar secara bertahap. Manfaatkan kesempatan ini bagi yang kita siap saat dibutuhkan tanpa harus memiliki rasa itu. Teman-teman sobat JKN bisa menggunakan itu mengakses layanan kesehatan terus pesertanya aktif dan tanpa ada denda layanan. Kalau aktif secara kontinus itu pun tidak ada denda. Betul, ya. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak Pajar atas waktu yang telah disediakan dan juga informasi yang sangat menarik ini yang perlu diketahui oleh Sobat JKN. Ya, terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Ya, baik Sobat JKN, terima kasih telah menyaksikan Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN. Sampai jumpa di podcast informasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.